Apa kata Nabi? Faman arada ayyuzahzaha 'anil nar. Wahai sahabatku, siapapun yang hidup di zaman itu, di zaman yang perasaannya mati lebih enak dibandingkan hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah yang sangat-sangat mahal. Nikmat Allah yang tidak semua orang yang iman kepadanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu nikmat, bahkan seorang nabi, seorang rasul, termasuk ulul azmi minar rusul, beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan nikmat ini kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nikmat tersebut kepada beliau. Hadirin yang mulia, nikmat apa itu hadirin yang mulia? Nikmat itu adalah nikmat dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, suatu ketika
Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berbincang-bincang, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan idza hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wa in hamma bihasanatin." Beliau mengatakan, "Ya Allah, saya menemukan di dalam kitab-Mu, di dalam lembaran-lembaran lauh dari-Mu, aku menemukan ada satu umat yang mana kalau mereka berkeinginan untuk melakukan kejahatan, sudah niat dalam hati, sudah niat mau ngerokok umpamanya, atau niat nanti pas bayan mau tidur sesenyak-nyenyaknya umpamanya, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya. Dia sadar keburukan itu adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Falam ya'malha, maka dia mengurungkan niatnya dari melakukan keburukan tersebut. Kutibat lahu hasanah, dia tidak melakukan kebaikan, sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Kalau dia menginginkan kebaikan, berniat satu kebaikan, belum mengerjakannya, sudah dicatat satu kebaikan untuknya. Kalau dia mengamalkannya, dilipatkan minimalnya bi asyrati amsalha ila 700 di'fin, minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hadirin yang mulia, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Ya Rabb, ij'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah." Maka apa kata Allah? "Dzaka ummatu Muhammad." Gak bisa Muhammad, gak bisa Musa, itu adalah umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa beliau berdoa lagi, "Ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan anajiluhum fi sudurihim yaqra'unaha." Ya Allah, aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu umat yang mana firman-firman-Mu bukan di dalam buku yang mereka pegang, tetapi firman-firman-Mu terukir di dalam hati-hati mereka. Maksudnya para penghafal Al-Quran. Yaqra'unaha, mereka membaca firman-firman-Mu tanpa melihatnya. Jadi hadirin yang mulia, kalau umat terdahulu itu nggak ada yang hafal kitabnya. Mereka kalau baca kitabnya dibaca, kalau kitabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada seorang pun yang ingat dengan isi kitab tersebut. Ij'alhum ummati, ya Allah, umat yang begitu hebat ini jadikanlah sebagai umat. Dzaka ummatu Muhammad. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan lagi kepada Allah, "Ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan azwidatuhum ala awatiqihim." Mereka mengatakan, "Ya
Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam kitabmu ada seorang umat yang bekal-bekal mereka di pundak-pundak mereka. Mereka memperjuangkan agama tanpa mengenal lelah sampai titik darah penghabisan mereka. Ij'alhum ummati, ya Allah, umat yang begitu hebat. Semua yang dakwah walaupun nggak usah ditaskil. Jadikanlah sebagai umatku ya Allah. Zaka ummati Muhammad. Maka Allah mengatakan itu adalah umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa belum menyerah. Beliau mengatakan, ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan yuhsyaruna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab ada satu umat yang umat itu mereka dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat hurran muhajjalin, dalam keadaan wajahnya bersinar, tangannya bersinar dan atharil wudu, karena mereka selalu wudu selama hidupnya ya Allah. Semoga termasuk kita. Maka kata Allah, zaka ummati Muhammad. Nggak bisa Musa, itu sudah menjadi umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang sekali riwayat ini sampai pada akhirnya puncaknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya Rabb, ij'alni umat Muhammad. Kalaulah mereka yang begitu hebat, mereka yang begitu istimewa tidak bisa menjadi umatku, kalau gitu daftarkan aku, masukkanlah diriku di dalam daftar orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Hai Musa, kamu itu sudah saya pilih menjadi rasulku, membawa risalahku, maka syukurilah itu, gak usah daftar jadi umat Muhammad. Hadirin yang mulia, Masya Allah, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita tanpa meminta, tanpa memohon, lahir ceprot ke dunia, langsung jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, jadi umat Nabi ini Masya Allah luar biasa. Dikatakan oleh baginda Nabi, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ini, kata Nabi, al-akhiru, datangnya belakangan. Datangnya belakangan, datangnya ke dunia ini belakangan. As-sabiqun, tetapi masuk surganya duluan. Semoga termasuk kita. Tapi kalau di acara ini, akhirun, datangnya belakangan, sabiqun, pulangnya duluan. Orang kayak gitu kayaknya berangkatnya ke akhirat duluan juga, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diceritakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, sesungguhnya perumpamaan umat ini dengan umat-umat terdahulu seperti seseorang yang dia ini memperkerjakan seseorang sehari penuh. Maka orang pertama dia bekerja sampai zuhur. Dia mengatakan, Tuhan,
saya kerja gak kuat sampai sore. Saya kuatnya cuma sampai zuhur, Tuhan. Maka izin saya beristirahat dan berikan upah kerja setengah hari untuk. Hadirin yang mulia, maka orang tadi pun pergi dan digaji dengan gaji kerja separuh hari. Maka orang tersebut mencari lagi orang untuk melanjutkan pembangunan rumahnya. Dia dapat orang lagi, dia kerja lagi, mulai zuhur sampai asar. Hadirin yang mulia, maka ketika waktu asar dia mengatakan, Tuhan, saya tidak siap melanjutkan sampai maghrib. Saya minta kerja, saya minta gaji setengah hari karena saya kerja mulai zuhur sampai asar. Maka tuan rumah pun dia memberikan gajinya, gaji kerja setengah hari. Anggaplah setengah hari 100.000. Hadirin yang mulia, maka tuan rumah pun mencari lagi. Akhirnya dia mendapatkan seorang pekerja yang kerja mulai asar sampai maghrib 2 jam. Karena dia berhasil menuntaskan, tuan rumah pun menggaji 200.000. Hadirin yang mulia. Maka orang pertama dengan orang kedua protes, loh, saya kerja setengah hari cuma 100.000. Teman saya kerja setengah hari cuma 100.000. Ini kerja 2 jam kok 200.000, ini gimana? Maka tuan rumah mengatakan, wahai Tuhan, apakah aku menzolimi gajimu? Bukankah normalnya gaji sudah kuberikan kepada kamu? Betul, ya sudah, gak usah protes, ini memang kebaikan dari saya. Begitu juga umat ini, hadirin yang mulia, umurnya pendek-pendek. Beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya 1000 tahun, 500 tahun. Kita 60 tahun, 70 tahun. Itu pun banyak yang gak sampai. Ada yang 50 tahun berangkat, ada yang 30 tahun berangkat, ada yang belum sempat nikah berangkat. Ada yang belum sempat nikah lagi berangkat juga. Hadirin yang mulia, Masya Allah, umurnya pendek, kerjanya sebentar, malas-malasan lagi. Semangatnya kalau bilang Insya Allah semua makan. Ini kalau berdiri daftar berulang. Tapi hadirin yang mulia, umurnya pendek, masuk surganya duluan, gajinya paling besar. Ini semua barokahnya umatnya baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah catatkan kita menjadi umat Nabi. Hadirin yang mulia, ini semua yang saya ceritakan adalah cerita enak-enaknya. Sekarang cerita tidak enaknya. Hadirin yang mulia, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Umatku ini, kata Nabi, ketenangannya, keselamatannya, kedamaiannya,
ketentramannya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di awal-awal saja. Wa sayusibu akhiraha. Adapun umat yang hidupnya belakangan kayak kita ini, wa sayusibu akhiraha, umatku yang hidupnya belakangan, lahirnya belakangan, jauh dari kehidupan saya, sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Umatku yang lahirnya belakangan, mereka nanti akan menemui ujian-ujian yang berat, akan menghadapi fitnah-fitnah yang dahsyat, akan melihat perkara-perkara yang betul-betul tidak cocok dengan hati mereka. Wa ta'ti fi'atun wa ta'ti fitanun. Maka Nabi mengatakan nanti akan datang fitnah-fitnah yang begitu dahsyat datang kepada umatku. Yurakiku ba'duha ba'da. Fitnah yang datang bertubi-tubi, saking bertubi-tubinya sampai fitnah yang sebelumnya terasa ringan. Summa tangkashf. Kemudian fitnah itu hilang. Datang lagi yang lebih besar. Maka mereka katakan hati, ini lebih dahsyat lagi. Enggak seperti yang dulu. Kalau dulu ringan, aman, santai. Ini fitnah ini betul-betul bikin kangen. Ngapa enggak karuan? Ketika mereka merasa itu fitnah terbesar, datang lagi yang lebih besar. Sampai mereka mengatakan hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati. Ini sudah, hancur sudah, mati sudah, kacau sudah. Saking dahsyatnya fitnah-fitnah yang melanda umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah zaman kita. Zaman yang dimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada zaman illa syiddah. Zaman tidak bertambah kecuali rasanya sakit berat. Hidup tahun 90-an terasa berat, tahun 2000-an lebih berat lagi. Dakwah tahun 90-an terasa berat, dakwah tahun 2000-an lebih berat lagi. Dakwah tahun 2010 berat, 2020 lebih berat lagi. Dakwah tahun 2020 berat, 2025 tambah berat lagi. Tapi khusus acara ini semoga ringan semuanya. Kalau amin berarti siap kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul zaman semakin hari semakin berat, semakin berat. Tadharul fitnah. Fitnah terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana, agama tidak dihargai di mana-mana, ulama dipermainkan di mana-mana. Hadirin yang mulia, apa kata Nabi? Faman arada ayyuzahzaha 'anil nar. Wahai sahabatku, siapapun yang hidup di zaman itu, di zaman yang perasaannya mati lebih enak dibandingkan hidup, di zaman di mana dikatakan oleh baginda Nabi, orang yang berjalan lebih baik dari yang berlari, orang yang duduk lebih baik, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Masya Allah, zaman yang sudah begitu kacau. Apa yang dikatakan baginda Nabi? Faman arada ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah
falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayhi atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maka di antara kalian siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, siapa yang ingin dari neraka, dan siapa yang ingin masuk surga, maka hendaknya dia mati dalam keadaan iman tertancap di dalam hati. Hadirin yang mulia, ini zaman sudah begitu kacau. Fitnah di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Tapi apa kata Nabi? Faman arada an yuzahzaha 'anil nar. Siapa yang ingin selamat dari neraka? Artinya apa hadirin yang mulia? Artinya ketika kita hidup di zaman yang sudah penuh dengan kemaksiatan, di zaman yang sudah penuh dengan kekacauan, tidak usah mempedulikan itu. Tawajuh kepada akhirat hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin mulia. Ini hari ini kita ini sibuk mengurusinya, sibuk memandang perkembangan dunia, sampai lupa kalau kita ini mau meninggal dunia. Orang sana ngomong apa, orang sini ngomong apa, orang sana komentar apa, orang sini berbuat apa. Saking sibuknya ngurus perbuatan orang, sampai lupa menjaga hubungannya dengan yang kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disampaikan Nabi. Marilah kita jadikan renungan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita usahakan adalah bagaimana diri ini bebas dari neraka Allah dan masuk di dalam surga Allah SWT. Insyaallah. Kenapa Pak kok yang dipikirkan akhirat? Kenapa Pak kok yang dipikirkan neraka? Karena ngerinya neraka, dahsyatnya siksa neraka tidak ada bandingannya dibandingkan segala penderitaan yang ada di dunia. Dalam satu hadis dikatakan, nanti ketika orang-orang ahli neraka sampai ke dalam neraka dan mereka merasakan siksa-siksa neraka, datang malaikat bertanya kepada mereka, wahai ahli neraka, selama kamu hidup di dunia, kenikmatan apa yang pernah kamu rasakan? Orang yang minum khamr, orang yang narkoba, orang yang kufur kepada Allah, orang yang mabuk-mabukan, orang yang zina, orang yang segala kenikmatan dunia. Ditanya sama mereka, selama hidup yang paling enak apa dulu di dunia? Maka orang ahli neraka mengatakan, kami tidak pernah merasakan kenikmatan apapun sedikit pun di dunia. Jadi hadirin yang mulia, saking ngerinya siksa neraka, sakitnya siksa neraka, kenikmatan dunia lupa semua di mata mereka. Sebaliknya ahli surga ditanya, hai ahli surga, selama kamu hidup di dunia, apa yang paling membuat kamu menderita? Yang paling membuat kamu sakit hatinya? Yang paling membuat kamu hancur perasaannya apa hadirin ini? Maka ahli surga mengatakan, menderita, sakit, hancur, perasaan saya hidup di dunia enak kok. Perasaan saya hidup di dunia aman saja. Padahal Masya Allah di dunia hidup dimarahi istrinya, dimarahi tetangganya, mau menyebarkan agama diusir dari masjidnya, dianggap orang sesat, dianggap orang miring. Penderitaan demi penderitaan dia rasakan di dalam hidup. Baru masuk surga
melihat wajahnya bidadari, lupa semua dengan segala kebutuhannya. Semoga masuk kita hatinya. Maka hadirin yang mulia, mari kita memikirkan akhirat. Dunia ini sementara, segala kepahitannya, segala penderitaannya, segala ujiannya, semua berhenti saat malaikat Israel mampir di tempat antum ini. Nanti akan datang satu masa malaikat Israel datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, nggak pakai salam, langsung bawa aja. Siapa? Siap nggak disamperin malaikat Israel? Kira-kira kalau disamperin pas tengah-tengah gaya tidur gimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga segala kenikmatan di dunia yang menjadikan kita meninggalkan agama, yang menjadikan kita meninggalkan perjuangan agama, harta, dunia, tahta, wanita, semua itu akan terputus saat malaikat Israel menghampiri seorang manusia. Maka orang pun gak usah sibuk mikir dunia, gak usah sibuk membicarakan manusia, gak usah sibuk melihat status orang lain, gak usah. Hadirin yang mulia, hari ini kita menjadi manusia yang kurang ajar. Sampai di masjid aja HP yang kita pegang itu, upload status, alhamdulillah yang datang banyak. Sebenarnya mengajak orang dari mana? Begitu tidak bermutunya kehidupan kita, sibuk ngurusi manusia, kita sibuk mikir akhirat kita. Insyaallah dari mana? Karena akhirat jauh lebih mengerikan, jauh lebih repot urusannya. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah. Dia akan ditanya oleh Allah, umurnya dihabiskan untuk apa? Upload status, ya Allah. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ngegame, ya Allah. Coba. Hadirin yang mulia, wa an ilmihi, dia akan ditanya mengenai ilmunya, sejauh mana dia mengamalkannya. Wa an malihi min aina kasabah wa fima anfaqah, duitnya dapat dari mana, dibelikan untuk apa. Kita ini akan ke akhirat. Urusan di akhirat lebih rumit, urusan di akhirat lebih memusikkan kepala. Bagaimana tidak, hadirin yang mulia, nanti manusia di akhirat diletakkan di mahsyar, dibiarkan oleh Allah beribu-ribu tahun, tidak diurus, tidak ditanya, sampai mereka datang kepada Nabi Adam minta tolong, Nabi Adam nggak bisa nolong. Datang kepada Nabi Nuh nggak bisa nolong. Datang kepada Nabi Ibrahim nggak bisa nolong. Emang nggak pusing pada hari itu? Hadirin yang mulia, akhirat saking mengerikannya, sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita nanti orang-orang dibangkitkan dari kuburnya oryan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sehelai pakaian pun yang nempel di baju mereka. Maka Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kurang lebihnya apa laki-laki itu gak pada mata keranjang semua ya Rasulullah? Maka kata Nabi, kurang lebihnya, hai Aisyah, kengerian pada hari itu, kengerian pada yaumul qiyamah menjadikan manusia tidak sempat memperhatikan manusia-manusia yang tidak berpakaian begini. Kita loh di dunia, saat pusing-pusingnya melihat wanita agak cantik saja itu masih memperhatikan. Di akhirat orang nggak pakai pakaian itu manusia sudah nggak sempat memperhatikan. Saking mengerikannya hari kiamat tadi. Maka kita tidak usah membesar-besarkan urusan dunia, tidak usah membicarakan penderitaan dunia. Fokus bagaimana kematian menghampiri kita,
dalam keadaan iman masih tertancap di dalam hati kita. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya seorang manusia ini bisa meninggal dunia dalam keadaan iman masih ada di dalam hatinya? Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang mulia, iman itu diibaratkan seperti pohon. Dikatakan dalam Al-Quran, wa mathalu kalimatin tayyibatin ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Kalimah la ilaha illallah yang tertancap di dalam hati kita ini ibarat pohon. Artinya bagaimana hadirin yang mulia? Artinya kalau kita punya pohon yang namanya pohon iman, kemudian pohonnya nggak dirawat, ya lama-lama pohonnya layu. Lama-lama layu pohonnya. Lama-lama kering. Lama-lama menjadi kayu yang roboh. Sehingga kematian mendatangi seorang manusia dan imannya sudah sirna wa iyadu billah. Hadirin yang mulia, maka pohon iman yang ada di dalam hati kita ini harus kita rawat sebaik-baiknya. Jangan sampai malaikat Israel datang, pohonnya sudah tidak ada. Insyaallah bagaimana? Dan bagaimana cara merawatnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bil ma'asi. Perawatan iman itu naik turun. Bahkan sebagian kita bukan naik turun, Pak. Keluar masuk. Hadirin yang mulia, iman itu perlu dirawat, perlu disehatkan. Bagaimana menyehatkannya? Biziyadatil amal, dengan melengkapi amal-amal agama. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman itu hadirin yang mulia akan menjadi lemas, akan menjadi teler. Dengan apa? Dengan banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan. Hadirin yang mulia, memang kemaksiatan itu tidak menjadikan iman terlepas, tapi kemaksiatan itu menjadikan iman lemas. Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Ujian-ujian, fitnah-fitnah, keburukan-keburukan akan Allah Subhanahu wa taala datangkan ke dalam hati-hati manusia. 'Udan 'udan. Kal hasiri 'udan, seperti orang menangkap satu. Sehari cuma satu batang aja, Pak. Cuma melihat perempuan sekali aja, Pak. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kemaksiatan itu kalau kita kerjakan, kita istiqomahkan, lama-lama kemaksiatan itu akan menutupi hati kita, hadirin. Setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia akan ada titik hitam di hati. Alah, cuma titik doa aja, Pak. Iya, karena sekali. Dan mulai pagi sampai sore ini udah berapa kali kemaksiatan? Gunjing orangnya, merendahkan orang lain, benci kepada saudara muslim. Apa itu gak dosa? Apakah itu tidak menutupi hati yang mulia? Masya Allah. Kata Nabi, sampai nanti pada titik di mana hati seorang manusia kalkuzi mujahiyah, hati itu seperti kunci yang ditumpang. Artinya apa? Ketika kunci dibalik, seperti gelas yang dibalik begini, hadirin yang mulia, sudah nggak bisa diisi air lagi. Walaupun yang bayani dia wali kutub, walaupun yang bayani dia masyayikh, tertutup hatinya dari hidayah.
Gara-gara apa? Kebanyakan dosa. Maka hadirin yang mulia, kita harus katakan tidak kepada semua kemaksiatan. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ini enggak maksiat? Supaya kita ini enggak maksiat itu bagaimana? Maka kata para ulama, kalau kamu ingin memperbaiki hatimu, perbaiki dulu rotimu. Kemaksiatan yang terjadi di dalam diri kita itu bersumber dari hati kita. Keinginan maksiat dari hati itu bersumber dari makanan-makanan haram tertelan di mulut kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini memperjuangkan agama, kita khurut fi sabilillah, kita sholat bagus. Tapi jangan lupa bahan bakar sholat kita ini halal atau tidak? Bahan bakar khurut kita ini halal atau tidak? Bahan bakar kita memperjuangkan agama ini halal atau tidak? Kadang-kadang hadirin yang mulia, kita ini nekat memperjuangkan agama jauh-jauh, tapi ada utang yang tidak segera dibayarkan. Dalam kitab fikih hadirin yang mulia, kalau ada orang punya utang dan dia mau safar, dia harus izin kepada orang yang berhutang, orang yang utang. Pak, saya minta izin Pak, saya mau pergi jauh ini, saya masih punya utang, saya izin. Tapi kadang-kadang kita ini uang. Maka muamalah, muasyarah, amalah sangat penting. Jangan sampai ada yang tertempel di baju kita, masuk di perut kita, makanan-makanan yang tidak halal. Insyaallah ini. Dalam satu hadis dikatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, neraka lebih layak untuk dia. Neraka lebih pantas untuk dia, hadirin yang mulia. Maka kita ini belajar, kalau pengen jadi orang yang takwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah meninggalkan maksiat, ringan mengerjakan kebenaran. Dimulai dari perbaiki nasi yang masuk di mulut kita. Insyaallah dulu. Jangankan nasi yang halal, Pak. Nasi yang halal, minuman yang halal, yang bikin itu nggak soleh, itu sudah bisa menggelapkan hati. Sebaliknya, makanan yang dimasak oleh orang-orang soleh ini menjadikan bersihnya. Suatu ketika ada seseorang, dia ini punya seorang ibu. Ibunya ini Masya Allah ditaskil masuk Islam dengan segala cara, nggak mau. Akhirnya orang tadi lapor sama gurunya, Syekh, saya ini punya ibu, saya aja masuk Islam dan setengah mati, nggak mau. Gimana solusinya saya? Bawa sini. Maka dia didatangkan ke tempat gurunya. Sama gurunya suruh minum kopi dulu. Kopi, Pak. Setelah minum, Bu, masuk Islam ya? Ya, siap. Anaknya kaget dulu. Kok bisa kayak gini? Rahasianya di mana, Pak? Di kopinya. Kopinya kenapa? Asli. Dari mana kopinya? Oh, bukan kopinya. Yang bikin dan sumbernya ini super halal. Yang bikinkan ahlinya hajut. Sekali minum langsung dibayar. Maka semua harus makan di sini. Insyaallah ya. Biar gampang kita skill. Nanti kalau Anda itu pergi ke sana, cari sate di sana, cari gulai di sana, nanti juga di sini langsung masuk. Insyaallah ya. Makanan harus halal dan makanan harus cari yang thayyib. Tukang masaknya orang baik, makanannya yang sehat.
Ini nanti ibadah jadi ringan, wiridan jadi ringan, ditaskil jadi ringan. Semua terasa berat itu hadirin yang mulia, mungkin karena makanan kita kurang bersih. Ayah saya rahimahullah ta'ala, beliau pernah cerita sama saya. Saya pernah beli orang jualan susu kedelai. Halal atau haram? Halal, susu kedelai. Beliau cerita, saya beli susu kedelai di pinggir lampu merah orang-orang yang jual pakai asongan. Habis saya minum 40 hari nggak bisa maju. Saya kok nggak rasa, bahkan nggak pernah maju. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting. Kita perhatikan urusan apa yang kita gunakan, apa yang kita makan. Perhatikan. Karena makanan dan minuman adalah bahan bakar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hadirin. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Kalau kita ini pengen pohon kita kokoh, akarnya menancap dan tidak goyah dalam keadaan apapun, tidak ambruk diterpa angin, maka jauhkan pohon itu dari racun-racun kemaksiatan dan rawatlah pohon itu dengan baik. Dan bagaimana cara merawatnya, Pak? Pohon itu kalau ingin sehat, dia harus kena panasnya matahari, dinginnya angin. Kalau kita punya pohonnya kita selimuti, kita simpan di kamar. Kamu jangan sampai kena sinar matahari. Nanti kalau kamu kepanasan, kasihan kamu nanti gimana? Kira-kira pohonnya tambah besar atau mati, Pak? Mati itu tambah besar. Begitu juga kita. Kalau kita kena diselimuti saja di rumah, Pak, kita tidak mau menempa iman kita, mencari pengalaman iman, memposisikan kita dalam keadaan kepepet. Gak ada seorang pun yang kita minta tolong, gak ada seorang pun yang bisa kita telepon, gak ada seorang pun yang bisa kita harapkan selain Allah. Nanti iman itu akan menjadi iman yang lemah. Iman itu akan menjadi kuat kalau iman itu diajak mencari pengalaman iman. Naik gunung, turun gunung, masuk dari desa ke desa, menyampaikan agama, merasakan diusir orang, merasakan disuruh pergi ke malam. Saat itu dia akan agama. Insyaallah. Karena agama itu kalau diajarkan, agama itu kalau disampaikan, kita otomatis akan tambah teman. Kalau orang itu tambah teman, ada kesepakatan. Coba kalau antum pernah pergi ke Mekah dan Madinah, Masya Allah, semoga Allah mudahkan pergi sana semua. Orang kalau sudah sampai Mekah, sampai Madinah, itu mendadak kuat amat. Sholatnya jadi ke masjid, muterin Ka'bah 7 kali jadi kuat, sakit lari ke sana kemari jadi kuat. Kenapa hadirin yang mulia? Karena temannya banyak. Tapi coba bayangkan, kalau kita tawaf sendirian, karena kali 5 kali udah berhenti. Maka disinilah Rasulullah SAW, beliau pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Apa yang beliau buat? Membuat suasana agama. Sehingga akhirnya agama menjadi perkara yang ringan dikerjakan. Saking ringannya, sampai munafikin pun sholatnya di masjid. Memang munafikin tidak 5 waktu di masjid, tapi ada masa di mana munafikin sholatnya di masjid. Kenapa? Saking kuatnya suasana agama di Madinah. Nah, hari ini yang sholat pun kadang-kadang tidak di masjid. Karena apa? Kurang suasana. Dan untuk membuat suasana, kita harus ada suasana mengajak, menawarkan, membicarakan, mengajak, menawarkan, membicarakan. Jangan menjadi orang yang vakum, jangan menjadi orang yang pendiam. Agama harus kita dakwahkan. Insyaallah hadirin. Tetapi hadirin yang mulia, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Dalam memperjuangkan agama ini ada caranya. Dalam memperjuangkan agama ini
tuflihun. Hei orang-orang kafir Quraisy, katakan la ilaha illallah. Bukan hei orang Quraisy, kalau kamu enggak la ilaha illallah, fannaru, maka neraka yang hasil dari akhlak yang disampaikan oleh Allah. Apa hasil dari akhlak? Hasil dari akhlak itu adalah musuh jadi teman. Maka tolak ukur perjuangan kita ini kita lihat, yang benci dari jadi kawan atau kawan jadi lawan. Kalau yang dulu makan sengseng jadi pelotot-pelototan, berarti ada yang salah dalam dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lihat siapakah para sahabat yang mendampingi Nabi? Siapakah sahabat yang dikatakan? Apakah orang yang ketika Nabi dakwah langsung menerima? Tidak, bukan. Hadirin yang mulia, beliau adalah orang yang keluar dari rumahnya mau menyembelih Kanjeng Nabi, pulang-pulang menjadi pembela Nabi. Karena akhlak, hadirin yang mulia, karena akhlak. Ini hadirin yang mulia, sekarang kita ini sedang krisis akhlak. Hanya si krisisnya, di antaranya krisis akhlak. Ngomong yang lembut, sopan santun, tidak emosi, tidak menjelekkan, tidak merasa benar sendiri. Ini adalah sesuatu yang perlu kita wujudkan di dalam perjuangan. Insyaallah hadirin. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Pokoknya ciri khasnya akhlak sudah dijalankan begini, kawan jadi lawan atau lawan jadi kawan. Jumlah yang ke masjid gara-gara kehadiran kita tambah banyak atau tambah berkurang. Jangan dekat-dekat itu, Pak Jenggot itu, wah itu kalau di masjid ngawur itu. Ya, sebelum ada kita masjidnya full, sebab ada kita habis salam langsung kabur semua. Taskin nanti diajak nanti, gak enak pokoknya ikut itu. Ini dia ini yang menjadi masalah kita pada hari ini. Maka kita harus belajar punya akhlak. Insyaallah dulu. Kepada siapa? Kepada semua orang Islam. Kepada semua orang Islam tanpa terkecuali. Dikatakan dalam Al-Quran di antara sifatnya para sahabat, a'izzatin 'alal kafirin, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Para sahabat itu kalau sama orang kafir tegas, sama orang yang lembut, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong. Itulah kehidupan para sahabat. Maka hadirin yang mulia, kedepankan akhlak. Insyaallah hadirin mulia. Kita kan dulu sudah pernah belajar dalam dakwah itu. Kalau kita jauhlah, pertama ta'aruf, kedua ta'alluq, ketiga taskil. Hari ini belum apa-apa, belum kenal masuk taskil. Mari kita jadi dulu. Ta'alluq dulu, sambung hati dulu. Kita harus perkenalan yang baik. Kalau perlu kita kasih hadiah, kita ambil hatinya. Setelah ambil hatinya, baru ajak badannya berjuang ke berjuang. Tapi sekarang kita tidak seperti itu, hadirin yang mulia. Singgol sana, singgol sini, singgol sana, singgol sini. Akhirnya kehidupannya kehidupan adu status. Maka ini harus kita hilangkan. Kita perbaiki akhlak kita tiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin mulia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan orang itu dakwah saja. Jangan orang itu memperjuangkan agama saja. Perjuangkan agama dengan lemah lembut. Hadirin yang mulia, sudah menjadi wataknya manusia al-insan abdul ihsan. Manusia ini hambanya ihsan, hambanya kebaikan. Manusia itu pasti akan kalah di kebaikan. Jangankan manusia, hewan lo kalah. Kita punya harimau. Harimau itu adalah makhluk yang begitu ganas. Makanannya manusia. Tapi ketika mulai kecil dirawat, diurus-urus, dikasih makan, maka harimau yang gak punya akal, yang begitu ganas, dia menjadi jinak di tangan manusia.
Ya apakah manusia-manusia yang ada di dunia ini, orang-orang iman yang ada di dunia ini lebih jelek daripada harimau hadirin malah? Mereka itu orang-orang bagus, cuma kita terlalu sayang mengeluarkan harta untuk orang iman. Insyaallah. Maka orang itu kalau taskil, jangan hanya bawa tasnya, dompetnya kita isi hadirin mulia. Insyaallah. Kasih makan yang enak dulu, anak istrinya disenangkan dulu. Nah, kita taskil. Kalau orang baru lahirannya masih utang, Pak. Kalau pengen anaknya soleh, aku mau dilapin ini. Ya udah. Maka hadirin yang mulia, kita mari perjuangkan agama biar iman kita dijaga oleh Allah, iman anak cucu kita dijaga oleh Allah, iman keluarga kita, teman-teman kita dijaga oleh Allah. Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin yang mulia, langkah pertama untuk belajar ini semua adalah daftarkan nama kita. Aku hadirin mulia. Yang niat 4 bulan, yang niat 40 hari, silahkan daftarkan ini. Silakan Pak Mas. Alhamdulillah kita sudah dengarkan banyak nasihat, sudah dengarkan macam-macam kebaikan. Maka bagaimana kebaikan ini gak berhenti di sini, tapi tersebar ke seluruh wujud dan kehidupan umat dalam kehidupan daripada umat Islam. Maka tentulah kita akan bentuk jemaah daripada majlis ini sebanyak-banyaknya. Maka silakan yang niat baik yang jauh IPB 4 bulan 40 hari untuk mendaftarkan dirinya di taskilnya masing-masing, di counter taskilnya masing-masing. Silakan. Insyaallah ada semua ini. Di blognya masing-masing silakan. Silakan Pak Mas. Alhamdulillah kita sudah dengarkan banyak nasihat, sudah dengarkan macam-macam kebaikan. Maka bagaimana kebaikan ini tidak berhenti di sini, tapi tersebar ke seluruh wujud dan kehidupan umat dalam kehidupan daripada umat Islam. Maka itulah kita akan bentuk jemaah daripada majlis ini sebanyak-banyaknya. Maka silakan yang niat baik negeri jauh IPB 4 bulan 40 hari untuk mendaftarkan dirinya di taskilnya masing-masing, di counter di taskilnya masing-masing. Silakan. Insyaallah ya semuanya. Insyaallah. Silakan. Kita sempurnakan. Mari kalau taala khusus untuk yang 1 tahun baik yang sedang gerak atau akan gerak, silakan untuk yang 1 tahun baik yang sedang gerak atau akan gerak dimohon silakan juga untuk kumpul di belakang kita. Silakan. Silakan disempurnakan daripada tasnya di tempat tasnya masing-masing. Alhamdulillah, bayannya menggebu-gebu. Terasa masih ada DNA jamaah tablik. Masya Allah. Terima kasih.